Halo adik-adik, apa kabar kalian? Senang sekali Kak Toga bisa hadir kembali dalam video belajar kita kali ini. Adik-adik, materi yang akan kita bahas adalah persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran. Materi ini adalah lanjutan dari materi kita sebelumnya mengenai persamaan garis singgung lingkaran di titik yang terletak pada lingkaran. Jadi bedanya adalah pada materi kali ini titik yang diketahui berada di luar lingkaran. Supaya lebih paham adik-adik, mari kita perhatikan contoh soal yang sudah kakak siapkan. Di sini ada soal, tentukan persamaan garis singgung lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 20 di titik 6,-2, di mana titik ini berada di luar lingkaran. Nah, karena titik ini berada di luar lingkaran adik-adik, maka kita harus mencari titik yang berada pada lingkaran supaya nanti kita bisa menggunakan rumus garis singgung persamaan lingkaran di mana titiknya berada pada lingkaran, yaitu materi sebelumnya. Nah adik-adik, ingat ya, ini titiknya berada di luar lingkaran. Nah karena dia berada di luar lingkaran, kita buat pemisalan dulu adik-adik. Misalkan, kakak tulis di sini, misalkan bahwa persamaan garis singgung lingkarannya adalah, karena lingkarannya berbentuk seperti ini adik-adik, ingat bahwa persamaan garis singgung lingkaran itu mengikuti persamaan lingkarannya. Jadi karena ini x kuadrat, maka kakak tulis x kuadrat x1 dikali x, karena x kuadrat itu x kali x adik-adik, ditambah y kuadratnya juga sama, y1y sama dengan 20. Jadi kita misalkan dulu adik-adik. Jadi kita melakukan pemisalan bahwa persamaan garis singgungnya adalah yang seperti ini adik-adik, tapi kita belum punya titik yang berada pada lingkaran. Itu harus kita cari. Yang kita tahu, yang diketahui di soal adalah titik yang berada di luar lingkaran. Ini tidak bisa kita masukkan ke sini sebagai persamaan garis singgung lingkarannya, belum bisa. Kita harus cari dulu titik yang berada pada lingkaran. Nah, tapi titik ini bisa kita gunakan ke sini untuk menemukan titik yang terletak pada lingkaran. Jadi ini kita substitusikan kemari adik-adik. Kita anggap bahwa 6 ini adalah x1-nya, minus 2 adalah y1-nya. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, maka 6x, ingat x1-nya adalah 6, kemudian y1-nya adalah minus 2. Berarti minus 2y, ya. X1-nya 6, y1-nya minus 2y, sama dengan 20. Maka kita punya 6x kurang 2y sama dengan 20 adik-adik, ya. Ingat, ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara membagi 2 seluruh persamaannya. Maka kakak dapat 6 dibagi 2 adalah 3. Maka 3x dikurang 2 dibagi 2 adalah 1. Maka ini 1y sama dengan 20 dibagi 2 adalah 10 adik-adik, ya. Nah, kalau sudah seperti ini adik-adik, kita pisahkan si y-nya. Boleh si x-nya juga, boleh si y-nya, ya. Karena si y-nya sudah negatif di sini, maka si y-nya aja yang pindah. Y-nya menyeberang. Maka yang tinggal di ruas kanan adalah si 3x. 3x, kemudian 10 pindah jadi minus 10. Karena tadinya dia positif 10, maka jadi minus 10. Sama dengan minus y pindah ke ruas kanan menjadi positif y. Maka kita dapat adik-adik bahwa y sama dengan 3x dikurang 10. Jadi kita punya persamaan garis yang baru adik-adik, yaitu y sama dengan 3x dikurang 10. Nah, garis ini akan kita substitusikan ke persamaan lingkarannya. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan adik-adik, ya. Y ini kita masukkan kemari. X kuadrat ditambah, kakak tulis kembali, y kuadrat sama dengan 20. X kuadrat ditambah, y-nya kakak tukar. Y-nya adalah 3x kurang 10. Jadi y ini kita ganti menjadi 3x kurang 10. 3x kurang 10. Ingat ada kuadratnya. Sama dengan 20. Nah, ini kita kuadratkan adik-adik, kita uraikan dengan cara mengkuadratkannya, ya. Masih ingat ya adik-adik cara mengkuadratkannya. Yang ini x kuadrat tetap. Nah, ini ingat
Yang depan kita kuadratkan. 3 kuadrat itu adalah 9x kuadrat. Oke. Kemudian ini kita minus 10 kuadrat. Minus dikuadratkan itu jadi positif. 10 kuadrat itu adalah 100. Ya adik-adik. Nah kemudian kita kalikan semua angkanya. 2 kali minus 10 minus 20. Minus 20 kali 6 minus 60. Ada x-nya, minus 60x. Sama dengan 20. Ini adalah hasil pengkuadratannya adik-adik. Nah, kalau sudah kita sederhanakan ya. Nah, kita sederhanakan x kuadrat ditambah 9x kuadrat, 1x kuadrat ditambah 9x kuadrat itu tentu menjadi 10x kuadrat. Ya, adik-adik. Dikurang 60x, kakak tulis begini ya. Kemudian ditambah 100, 20-nya pindah ruas. Berarti positif 20 pindah jadi negatif 20 sama dengan 0. Kakak teruskan 10x kuadrat dikurang 60x, 100 dikurang 20 adalah positif 80 sama dengan 0. Ya adik-adik. Nah, kira-kira ini bisa disederhanakan tidak? Bisa ya, kita bagi berapa? Bagi 10, bagus. Bagi 10, berarti 10 bagi 10 tinggal 1. Berarti 1x kuadrat dikurang 60 bagi 10 adalah 6x ditambah 80 bagi 10 adalah 8 sama dengan 0. Ya adik-adik. Nah, ingat, ini adalah persamaan kuadrat. Boleh kita selesaikan dengan cara memfaktorkan. Ya, memfaktorkannya begini. Kita buat sama dengan 0 ya. X kuadrat faktornya adalah x dikali x. Jadi cukup yang depan saja. Kemudian 8. Kita ambil begini adik-adik. 8 itu di sini ya. 8 itu di sini juga boleh. 8 di sini. 8 itu berapa dikali berapa. Kemudian tengah-tengahnya adalah minus 6. Minus 6 itu berapa ditambah berapa. Ya, berapa dikali berapa akan cari dua angka. Apabila dikalikan menghasilkan 8. Apabila dijumlahkan angka yang itu juga menghasilkan minus 6. Kira-kira berapa dikali? Kalau kakak buat 4 kali 2, 4 kali 2 adalah 8, tapi 4 ditambah 2 adalah 6, bukan negatif 6. Ya, maka angkanya berapa adik-adik? Ya, negatif 4 dengan negatif 2. Negatif kali negatif kan positif. Berarti negatif 4 kali negatif 2 adalah positif 8. Negatif 4 ditambah negatif 2 adalah negatif 6. Maka faktornya adalah negatif 4, negatif 2. Ya adik-adik. Oke, nah kalau kita sudah ketemu faktorisasinya, maka kita ambil satu persatu adik-adik. Kita ambil di sini. Ya. Yang pertama adalah x dikurang 4 sama dengan 0. Maka minus 4-nya pindah ruas ke kanan. Maka x sama dengan minus 4 pindah jadi positif 4. Kita dapat x-nya sama dengan 4. Kita masukkan ke y-nya adik-adik. Berarti y-nya berapa? Maka y-nya sama dengan tadinya 3x, 3x, x-nya 4. 3 kali 4 kurang 10. 3 kali 4 adalah 12 dikurang 10 itu adalah 2. Maka kita dapat titik singgungnya adalah 4,2 ya. Jadi inilah titik yang terletak pada lingkaran adik-adik. Yang diketahui ini itu di luar lingkaran. Jadi sekarang kita sudah temukan satu, baru satu ya adik-adik, baru yang ini. Nanti ini lagi baru satu yaitu 4,2. Nah, 4,2 ini kita masukkan ke persamaan garis singgungnya tadi. Maka kita dapat PGSL-nya apa? Maka PGSL-nya, ingat PGSL-nya tadi X1X ditambah Y1Y sama dengan 20. Ini X1-nya 4. 4 dikali X berarti 4X ditambah
Y1-nya 2. 2Y sama dengan 20. Kita sederhanakan, bagi 2. Maka kita dapat 4 bagi 2 adalah 2. 2X ditambah 1Y sama dengan 10. Ya, jadi inilah persamaan garis singgung yang pertama. Adik-adik, kakak beri lingkaran seperti ini. Ini persamaan garis singgung yang pertama. Ya, ingat kita baru menyelesaikan yang ini. Kita belum selesaikan yang ini. Nah, sekarang kita selesaikan yang kedua, adik-adik, yaitu si X kurang 2 sama dengan 0. Untuk X kurang 2 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan minus 2 pindah ruas jadi positif 2. Kita cari lagi Y-nya, sama seperti tadi. Y-nya yang ini, Y sama dengan 3 kali X. X-nya adalah 2, berarti 3 kali 2 dikurang 10. Maka 3 kali 2 adalah 6. Ya, adik-adik, kemudian dikurang 10, maka hasilnya adalah minus 4. Dari sini kita dapat bahwa titik singgungnya adalah X-nya 2, Y-nya minus 4. Nah, dari sini kita tentukan lagi persamaan garis singgungnya. Ya, maka PGSL-nya kita ikuti. X1X ditambah Y1Y sama dengan 20. X1-nya adalah 2, maka ini 2X. Y1-nya adalah minus 4, berarti minus 4Y sama dengan 20. Kita sederhanakan, bagi 2. Ya, ini adalah 2X bagi 2, itu adalah 1X. Minus 4 bagi 2, itu adalah minus 2Y. Sama dengan 20 bagi 2 adalah 10. Nah, akhirnya kita dapat adik-adik persamaan garis singgung lingkarannya adalah X dikurang 2Y sama dengan 10. Nah, adik-adik, begitulah cara menentukan persamaan garis singgung lingkaran apabila titik yang diketahui berada di luar lingkaran. Kita simpulkan adik-adik, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah lakukan pemisalan. Misalkan titik singgungnya adalah ini. Kita ambil dari persamaan lingkarannya dengan cara menguraikan kuadratnya. Ya, setelah kita misalkan, masukkan titik yang diketahui sehingga kita dapat Y-nya. Y sama dengan sekian. Nah, kalau sudah dapat, masukkan Y ke dalam persamaan lingkarannya untuk menemukan nilai X-nya. Ya, adik-adik. Nah, setelah kita temukan titik X-nya, ya, maka nanti kita dapatkan X dan Y-nya berapa. Itulah titik singgungnya. X dan Y-nya ini itulah titik yang terletak pada lingkaran. Maka kita tentukan persamaan garis singgung lingkarannya menggunakan persamaan garis singgung yang kita misalkan di awal. Ya, demikian juga untuk X yang kedua. Jadi nanti akan kita temukan ada 2 buah nilai X dan 2 buah nilai Y. Maka ada 2 buah titik singgungnya. Maka persamaan garis singgungnya juga ada 2. Nah, adik-adik, demikian cara menentukannya. Nantikan lanjutannya di contoh soal yang kedua.